Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengetahui moda transportasi yang tidak berbasis online yang masih bertahan di Samarinda. Apa saja, nanti kita akan berjalan dan melihat di lapangan seperti apa. Kali ini saya ada di Pelabuhan Mahakam Ilir. Ya, kita lihat ya. Pak Bunda masih menggunakan kapal klotok, padahal kan dari Samarinda banyak moda transportasi lain. Kenapa nih Bun? Agak cepat dia. Oh, lebih cepat Lebih ya? cepat. Ternyata lebih cepat. Dan Bunda, berapa sih ongkos dari sana ke sini? 15.000 kalau kita langsung, kalau nunggu 5.000. Oh gitu. Iya. Kalau nunggu 5.000 dan Kalau kita berdua 15.000. wah, murah sekali dan Iya. bisa barang banyak ya. Boleh. Bisa bawa barang banyak. Jadi itu keunggulannya ya. Iya. Kenapa masih menggunakan Iya. moda transportasi? Lagi pula lebih cepat dia. Oh, lebih cepat. Nah, itu kenapa salah satunya kenapa beliau masih tetap menggunakan kapal klotok. Terima kasih Bunda. Iya. Mari silakan dilanjutkan Iya. perjalanannya. Biayanya Pak, bener nggak tadi yang dibilang sama Betul, Bunda tadi? betul. Jadi Kalau 5.000. giliran 5.000 per orang, batasnya 6 orang. Kalau langsung 15.000 2 orang. Jadi kalau 15.000 2 orang langsung berangkat ya Pak ya? Wah. Kalau giliran 5.000 per orang, batas giliran 6 orang baru ditarik jalan. Oh, jadi artinya 30.000 langsung cus ya Pak ya sampai. Giliran. Kalau lo langsung 15.000 Oke Pak. 2 orang. Ramainya di bulan apa nih Pak Ya biasanya? tergantung lah, kalau palingan yang ramai 17 Agustus bulan Lebaran. Itu aja. Kalau bulan-bulan Ramadan nanti ini ya sepi sudah Mbak. Apalagi yang sepi itu sekarang selama ada dinamakan Maxin, Oh iya. ojek online. Karena kalau Maxin kan dia antar di tempat, turun di tempat. Iya kan? Ambilnya di tempat, turunnya di tempat. Tapi alhamdulillah walaupun di tengah transportasi yang lain yang berbasis online ini masih tetap eksis ya Pak ya? Masih tetap aktivitas, alhamdulillah selama ini sudah puluhan tahun ditekuni Mbak. Oh iya. Oh iya Pak, untuk keamanannya gimana nih Pak? Mbak, keamanan apa itu? Keamanan selama menyeberang. Itu kan kita kan selalu dilindungi oleh Jasara Harja, terus kedua ada Dinas Perhubungan. Makanya sebelum kita berlayar, kita harus periksa peralatan yang bisa berlayar, semacam baju berenang, pelampon. Lengkap ya Pak? Kalau malam harus menggunakan lampu. Oh iya. Nah, kalau malam dengan siang kan beda. Kalau siang kan masih terang penglihatan, kalau malam kan sudah gelap. Jadi kita tidak boleh beroperasi kalau tidak ada lampu, Mbak. Sama dengan halnya kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 kan, kalau malam harus menyalakan lampu. Sama halnya dengan klotok. Oke, berarti kapal klotok ini cukup aman karena dilengkapi dengan pelampung ya Pak ya. Ada pelampung dan juga pemeriksaan mesin secara berkala ya Pak ya. Dan kalau malam ada lampunya. Jadi pastikan boleh kalian mencoba untuk menyeberang melalui kapal klotok. Oke, bisa ditemui. Dan di Samarinda seberang itu banyak loh peninggalan sejarah, ada kuburan bersejarah, ada masjid tertua, ada rumah adat, pusat pengrajin sarung Samarinda di seberang ada. Ya, jadi diajak nih oleh Bapak Sultan ya untuk menikmati juga tempat-tempat bersejarah ya Pak ya. Ya, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Tua di Samarinda seberang ada. Namanya Masjid Siratal Mustaqim. Oh ya Pak, bukanya dari jam berapa nih Pak? Apa itu Pak? Bukanya. Kalau tambangan ini 24 jam, siang malam. Ada yang bawa pagi, ada yang bawa malam. 24 jam. Terima kasih Pak Sultan. Silakan dilanjutkan. Malam
ngantar penumpang ke pelelangan ikan. Oh, oke. Kalau malam ke pelelangan ikan, ya. Oke, terima kasih Pak informasinya. Ini saya bersama Bapak Yardin di Angkutan Umum Kota Samarinda. Kita trayeknya kemana aja nih Pak? Ini khusus dalam kota, Bu. Dalam kota ya? Ya, khusus Jadi dalam kota. dari Pasar Pagi Dari Lempake ke Pasar Pagi, dalam kota lah. Oh pokoknya semuanya kering ya, Pak ya? dalam kota. Oke ya Pak. Sekarang nih di tengah maraknya angkutan online, gimana nih Pak? Ya, Ceritanya apakah masih bisa cukup untuk menghidupi keluarga Bapak ceritanya gitu? sebetulnya kalau mau dipikul nggak dapat lagi untuk menghidupi. Nggak dapat ya Pak Nggak ya? dapat lagi. Kalau hasil angkot aja Tidak bisa ya Pak? nggak bisa. Ini kan Jadi- paling dapatnya Bu 50 satu hari. 50, sedangkan untuk Iya. bensin berapa Pak? Biasanya? Kalau bensin kita beli kadang 100 Bu. Jadi 100 100 itu untuk berapa hari? Itu kadang 2 hari Bu. 2 hari? Ya kalau kita di terminal aja, kalau nggak mutar. Tapi kalau mutar lebih 100 itu Bu. Oh jadi Iya. Jadi perhitungannya bagaimana ya Pak? Ya kita perhitungannya dari terminal sekali ke kota itu taruhlah bensinnya itu 40 Bu. Nah itu dia. Iya. Berarti Bapak selama sehari menghabiskan bensin 50.000 ya Pak ya? Iya, 50.000 sedangkan penghasilannya 50.000. iya. Oh, Iya. kenapa Bapak masih tetap bertahan Enggak. dengan angkutan ini? Nggak ada kerjaan lain Bu, daripada kita nggak ada kerjaan lain lagi. Malu kan umur sudah tua Bu. Kita mau kerjaan lain kan nggak ada Iya, lagi. iya, iya. Iya. Jadi, apakah hampir semua setir itu juga mengalami hal yang sama dengan Bapak ya? Hampir semua itu. Teman-teman Iya, seperti itu hampir juga? semua ya. Iya. Kemudian ada pikiran nggak Pak untuk peremajaan angkutan misalnya? Ada sih ada Bu, cuman ya itu biayanya itu. Ada bantuan nggak sih Pak? Jadi sama ini bantuan dari kota mungkin? Hampir nggak ada Bu. Hampir nggak ada ya. Oke Pak. Kemudian Pak nih, jadi kalau penumpang tapi masih tetap ada ya Pak, berarti penumpangnya? Ya ada, kalau dari bis itu ya paling 5 orang, 4 orang. 5 orang, 4 orang ya. Iya. Sebenarnya segmentasinya orang Samarinda yang menggunakan angkutan kota ini kalau di tempat kita disebut taksi sebenarnya masih banyak juga ya Pak ya? Memang enggak banyak lagi. Nggak banyak ya? Enggak banyak lagi. Paling kalau yang ada paling yang nenek-nenek yang ke pasar itu. Oh. Kalau yang anak-anak muda tuh hampir nggak ada itu. Nggak ada ya? Iya. Khusus nenek-nenek jadi termasuk saya kayaknya kayak menyindir ya. Iya. Iya Pak, harapannya apa nih Pak? Harapan ke depannya lebih diperhatikan mungkin ya Pak ya? Iya, itu Ada artinya, perhatian ya, dari perhatian pemerintah dari mungkin ya, pemerintah Pak, ya? lah ya. Kalau bisa angkutnya ini diremajakan, tapi artinya Dibantu untuk diremajakan ya, ya Pak, ya? peremajaan. Iya. Terus ini kalau zaman dulu di angkutan tuh sering ada copet. Kalau sekarang gimana nih Pak? Masih ada juga Kalau kah? sekarang setahu saya selama mungkin 5 tahun lewatnya ke belakang ini hampir nggak ada itu Bu. Karena hampir jumlah nggak ada ya. penumpangnya cuma Memang sedikit, ya. sedikit aja. Yang mau dicopet nggak ada ya Pak ya? Iya. Jadi Kalau dulu kan- pencopetnya sudah mundur juga ya Pak? Iya. Oke, iya. Kalau dulu kan kadang-kadang berdasarkan di mobil, jadi kan nyopetnya gampang. Kalau iya. sekarang paling penumpangnya 3-4 orang ya. Kelihatan. Kelihatan ya Pak ya, kalau Iya. mau bisa diteriakin ya Iya. Pak. Berarti aman ya Pak dari pencopet Aman, ya? iya, insya Allah Jadi aman kalau itu. kalian mau yang aman dari pencopet, ini termasuk salah satu mode transportasi yang aman. Iya, ya. iya.
bisa ini nggak Pak? Misalnya pesan mau kemana, diantar kemana gitu bisa? Ada Pak yang begitu? Ada. Jadi bisa juga Bisa ya. sewa ceritanya ya Pak Iya. ya. Oke Bapak, istilahnya ya nyater lah dia. mudah-mudahan kedepannya ada perhatian dari pemerintah Ya, untuk amin. meremajakan ya Pak ya. Ya, amin. Dibantu peremajaannya. Amin. Ya, supaya bisa juga beralih ke mode transportasi ini ya Pak ya. Iya, betul. Penumpangnya nyaman. Oke. Kita coba yuk, kita jalan. Bagaimana sih rasanya kita naik? Kalau di sini disebut taksi. Iya. Ayo Pak jalan. Ini adalah salah satu moda transportasi umum yang ada di Samarinda. Ini antar kota, yaitu dari Samarinda ke kemana Bunda? Ini kemana? Ke Bontang aja, nggak ke Sangatta? Jadi, jadi ini yang ke Bontang dan itu ada bis di belakang itu di Sangatta. Dan tahu berapa biayanya? Biayanya hanya Rp50.000. Jadi nggak perlu mengeluarkan kocek dalam-dalam. Kita bisa cus ke Bontang, melihat keindahan kota Bontang. Boleh kita wawancarai salah satu penumpang. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Maaf ya Mas, boleh dengan Bapak siapa Pak? Hendra, Dengan Pak Hendra. Ini tujuannya kemana Bapak? Bontang. Ini pulang atau mau memang main ke Bontang gitu Pak? Ada urusan? Ada urusan. Oh, ada acara. Biasanya perjalanan selama berapa lama nih Pak? Sekitar ke 3 Bontang? jaman. 3 jam. Jadi 3 jam, bayangkan 3 jam dengan biaya Rp50.000 kita sudah sampai ke Bontang. Ya. Gimana Pak, pengalaman naik mobil atau bis ini nyaman nggak Pak? Ya, nyaman. Nyaman ya? Iya. Ini ada AC-nya juga Pak? Ya, ada AC-nya. Wow, jadi ada AC-nya juga ya. Dan barang-barang bisa masuk semua ya Pak ya? Bisa masuk semua. Lebih. Nah, biasanya kendalanya apa Pak? Kendalanya enggak ada juga sih, enggak ada. Nggak ada kendala. Nggak ada. Wah, Lancar berarti lancar, cus langsung sampai ke sana ya Pak ya. Kita nggak mikirin ada drivernya, semua sudah disediakan ya Pak ya. Iya. Terus biasanya ada mampir kemana gitu Pak? Kalau ke Bontang istirahatnya di mana? Ya, kadang kalau ada yang mau singgah ke masjid, sholat bisa juga. Oh. Singgah ke warung mau makan bisa juga. Oh, berarti pertengahan. ada permintaan ke Pak Supir. Ya, dari Kita mau apa gitu ya? Penumpang dari penumpang. Waduh, wah hebat ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Ya. dan perjalanan yang menyenangkan. Ya. Ya, jadi begitu. Ternyata kalau mau ke Bontang ya alhamdulillah ini semuanya saya rasa cukup memadai karena bisnya juga ya cukup nyaman, ada AC-nya, dingin dan perjalanan tidak ada kendala katanya. Dan kalau pengen mampir kemana aja, mungkin pengen ke masjid atau mau makan, bisa by request ke Bapak pengemudinya. Sip deh. Saya sekarang bersama dengan Bunda Rohana. Beliau ini adalah perwakilan dari Arafat Jaya. Oh, ini perwakilan dari PO Arafat Jaya. Bis ini di belakang juga ya, Bunda ya. Boleh tanya-tanya sedikit, Bunda? Boleh. Iya. Jadi Bunda, ini ada berapa armada nih Arafat ini? Arafat ini ada 4 bontangnya. Armada bontangnya Sangattanya 4. Sangatta 4, Bontang 4. Terus selama ini gimana nih Bun?
setelah pandemi ini, apakah sudah mulai lagi menggeliat penumpangnya yang ke arah sana? Alhamdulillah sudah bagusan daripada kemarin. Daripada kemarin. Tapi masih lebih kurang ya Bun Iya. daripada yang dulu. Ya masih. Kemudian ini Bun, kendalanya apa selama ini yang dirasakan betul-betul dari PO? Apa kendalanya Bun? Kendalanya sih nggak ada, cuma ya tergantung aja penumpangnya. Kalau kayak ini BBM ini susah. BBM-nya, Bu, Iya, ya? BBM-nya ini susah ini kosong di Tanah Merah ini. Iya. Jadi penyediaan BBM yang terbatas atau gimana sih Bun sebenarnya? Ya kayak apa ya, mau dibilang terbatas kan kadang-kadang ada Carinya? bunda ya. Oh, carinya susah kan di gitu pom ya, Bun? bensin itu yang Jadi kadang nggak ada. antrinya panjang. Oh, memang nggak ada, Bun? Nggak ada. Oh, jadi karena BBM-nya benar-benar kadang Kadang tidak ada, kadang nggak ada. Ya kayak tadi ini kan dari sana mau masuk tuh. Tapi katanya nggak dapat solar, jadi nggak masuk. Jadi kalau tidak dapat solar Ya nggak bisa masuk. tidak Bun. beroperasi. Iya. Jadi Nggak ada. masalah besar ya Bun ya Iya. sebenarnya ya. Kalau dari PO-nya nggak ada masalah, masalahnya ada Iya, di solar itu sama ya BBM-nya penumpang. ya. Kalau ada penumpangnya kita jalan. Kalau hari paling rame biasanya hari apa Bunda? Biasanya sih kalau aktif mahasiswa, Bun, kalau ke Bontang itu hari Jumat. Kalau hari Kembali lagi ke sini. iya, hari Minggu kalau dari sananya. Kalau misalkan Sangatta itu hari Minggu. Pulangnya orang kantoran itu ke Sangatta itu. Oh, iya. Kalau dari sananya itu katanya hari Kamis Jumat. Oh iya. Kalau Iya. dari Sangatta ke Samarinda itu biayanya berapa sih Bun? Ya sama 65. 65. Ya. Oh, berarti murah banget ya. Jadi selisihnya 15.000 doang loh dari Iya. dari Bontang ke Sangatta. Ya. Wah, luar biasa deh. Iya. Terus ini Bunda, kalau biasanya kan perjalanan ini 3 jam. Ya. Biasanya hiburannya apa sih Bun yang diberikan kepada penumpang supaya nggak boring, supaya nggak bosan? Itu kan ada tipnya ya, Oh, ada TV-nya bunyikan ya. musik ya. Kalau Bunyikan anu ya, musik. bunyikan musik atau nyalakan TV. TV-nya Ya. itu. Jadi jangan takut ada juga Iya. hiburannya ya Bun. Kalau itu kan rapat kan lengkap itu TV-nya sama tipnya itu ya. Tergantung aja lagi dinyalakan apa enggak. Oh, ya, iya. Bunda. Saya kan tidak pernah ikut ke sana. Iya. Mestinya harus kita tanya drivernya ya Bun. Iya. Biasanya milih lagunya lagu yang apa? Iya, tergantung penumpangnya. Penumpangnya, oh gitu ya. Maunya apa, musik dangdut kah? atau Ya. apa gitu. Oke Bunda, jadi semuanya dilengkapi dengan Ya. fasilitas hiburan ya. Ya kalau supaya rapat nggak lengkap. Bu. bosan. Ya cuma enggak tahu kalau PO lainnya mungkin ada aja juga. Oke Bunda, ini salah satu mode transportasi yang melegenda juga ya Bunda. Dari zaman dulu kan ya Bunda. Ya zaman dulu tuh masih musimnya ramenya kan jalan travel itu kan. Iya. Iya. Kita tadi sudah sempat melihat, jadi cuma melihat tapi kita tidak masuk ke dalam. Dari keterangan petugas tadi kita memiliki 3 armada kapal dan ini salah satunya adalah KM Prinsoya yang beroperasi hanya di Parepare, Samarinda Parepare dan beroperasi 3 kali 1 minggu bolak-balik ya, Samarinda Parepare, penumpang dan juga barang. Dan kabarnya setelah pandemi ini sudah mulai aktif kembali dan mulai ramai kembali. Seperti apa modenya? Mungkin suatu saat kita ingin melihat juga, tapi kali ini kita sekilas saja seperti ini ya penampakannya. Dan tiketnya biasanya bisa dibeli di depan. Keramaiannya pada tahun-tahun atau bulan-bulan seperti Idul Fitri, kemudian Tahun Baru dan Hari Natal. Nah, seperti itu. Dan kita tanyakan juga apakah kalau ombak atau gelombang besar itu berpengaruh. Ternyata tidak. Ternyata walaupun gelombang besar tetap tancap lanjut ya. Jadi begitu yang bisa kita sajikan, salah satu atau beberapa alternatif transportasi umum yang tidak berbasis online yang ada di Samarinda. Mudah-mudahan
kedepannya bisa lebih bagus lagi dan ada perhatian dari pemerintah untuk memikirkan mode transportasi umum di Samarinda. Dan dari saya Eni Sutarman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.